Di tengah ramainya pro kontra program Koperasi Desa Merah Putih, ada hal yang menarik untuk dicatat, yaitu koperasi kembali menjadi pembicaraan umum di masyarakat. Dan yang juga menarik adalah selama ini kita merasa seakan-akan koperasi itu adalah satu kegiatan usaha yang konvensional, tidak kekinian, masa lalu, dan tidak menarik untuk kalangan anak-anak muda. Tapi hari ini saya mencoba mengajak Anda semua untuk melihat dari perspektif yang berbeda. Karena ada seorang anak muda yang ternyata mampu mengembangkan koperasi dengan cara, gaya, dan tentu saja model-model bisnis kekinian. Dan ini khas anak muda. Siapa dia? Mari kita sambut Ella Rizky. Ella, terima kasih sudah hadir. Silakan duduk. Ella berasal dari mana? Asal saya dari Dusun Semen, Trenten, Candi Mulyo, Magelang. Nah, kalau udah mulai dusun ini susah ini kita untuk mencoba membayangkan. Dusun itu artinya tidak di kota Magelang. Iya, dia di kabupaten. Kebetulan jalan ke dusun saya itu sangat berliku, sempit, dan sini tebing, sini jurang. Ella, menarik sekali, karena sekarang boleh tahu umur nggak ya? Boleh. Umurmu berapa sekarang? 30. Oke, pendidikan apa? S3. S3 apa? Kimia, Bang Adi, di Nah, UGM. Tadi aku membuka episode kali ini dengan menyebut bahwa ada satu anak muda yang ternyata bisa mengembangkan koperasi. Jadi Ella aktif di koperasi. Iya, betul Bang Adi. Jadi tahun 2017 waktu itu masih semester 7 di S1, itu saya udah terjun ke koperasi gitu. Karena sebelumnya itu lihat film ya, Cokroaminoto, koperasi keren banget memerdekakan bangsa gitu kan. Nah dari situlah pengenlah jadi anak muda pahlawan idealis gitu ya. Terus kita 2017 tuh mengaktifkan koperasi yang tadinya itu kelompok wanita tani Nira Lestari. Ini biar ada bisnisnya nih. Nah kita bentuk koperasi Nira Lestari Makmur gitu. Nah dari semester 7 itu mulai bentuk koperasi, mulai jualan, ada hasilnya kita RAT, rapat akhir tahun. Kalau di koperasi kita ini bentuknya kayak modern gitu Bang Andi, jadi kita rapat pemegang saham gitu. Ada CEO-nya, ada manajernya gitu, jadi istilah-istilah yang zaman dulu gitu nggak kita pakai. Diganti dengan kekinian. Iya. Oke, jadi Ella sebagai apa di situ? Jadi CEO-nya. CEO Koperasi Nira Lestari. Betul, induk Nira Lestari. Jadi Ella sudah berapa lama ngurusin koperasi ini? Dari tahun 2017. 2017 itu baru koperasi primer ya, baru koperasi berbentuk sendiri. Terus waktu itu berjalannya usaha, alhamdulillah bisa ekspor tuh Bang Andi. Tahun 2023 itu permintaan banyak, akhirnya kita harus ekspansi. Ekspansi kan otomatis kita harus menggandeng koperasi yang lain, memberdayakan petani-petani gula kelapa. Kebetulan ini koperasi bergerak di bidang gula kelapa. Yang diekspor apa? Gula kelapa organik. Oke. Ya, akhirnya kita memberdayakan petani-petani di daerah lain. Nah, kita ajak untuk mendirikan koperasi primer. Daerah lain itu daerah mana? Ada Kulon Progo, Purworejo, Adonara, Flores, Jawa Timur. Sampai di sana? Iya, dan juga di Malaysia juga ada kita punya. Sampai Malaysia? Iya, alhamdulillah tahun 2023 kita Oke, nanti cerita lebih detail, tapi sekarang kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Ella Rizky Farihatul Maftuhah adalah salah satu inspirator bagi para pemuda Indonesia.
Perempuan kelahiran Dusun Semen, Desa Trenten, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini berhasil mengubah wajah desanya menjadi lebih maju dan berkembang. Ella tumbuh di lingkungan yang kaya akan potensi pertanian, terutama kelapa. Melihat potensi yang besar, tapi belum tergarap maksimal, Ella bertekad memaksimalkan potensi itu demi kesejahteraan masyarakat desanya. Ella mulai melakukan eksperimen dan penelitian, yakni mengolah nira menjadi produk lebih bernilai, yaitu gula semut. Ella mulai mengajak dan melakukan sosialisasi kepada warga sekitar untuk membuat produk gula semut agar lebih meningkatkan nilai jual. Namun jalannya tidaklah mulus. Ia harus menghadapi para tengkulak gula Jawa dan penolakan dari beberapa pihak. Seiring berjalannya waktu, warga pun mulai menyadari bahwa olahan nira menjadi gula semut lebih banyak mendatangkan keuntungan. Warga pun beralih memproduksi gula semut. Usaha Ella tak berhenti sampai di situ. Ella kemudian membentuk koperasi Kelompok Wanita Tani Nira Lestari Makmur pada tahun 2017. Beberapa koperasi primer di bawah koperasi induk pun berdiri di Purworejo dengan 85 anggota, Kulon Progo dengan 233 anggota, dan Flores NTT dengan 2 petani milenial. Baik, dari dusun kecil di Magelang, ada satu koperasi yang kemudian produknya dijual di pasar yang lumayan luas itu ya. Jadi dijual kemana aja ini? Kalau lokal ya di seluruh Indonesia gitu, Bang Andi. Kalau ekspor kita ke Malaysia, Kanada, Belanda, Korea. Sudah sampai di sana? Iya, alhamdulillah. Tapi boleh tahu nggak berapa banyak anak muda yang jadi pengurus di situ? Kalau keseluruhan sekitar 30% ya, Bang Andi. Tapi kita tempatkan anak-anak muda ini di posisi-posisi penting, seperti di koperasi primer itu kita angkat kepala cabang ya, kita ininya apa sebutnya, itu anak muda juga, dan jajaran manajer yang lain, internal control sistemnya juga kita rekrut anak-anak muda. Bahkan kita, Bang Andi, di salah satu CSR kita merupakan dialokasikan untuk beasiswa anak petani. Buat apa? Untuk regenerasi, biar anak-anak petani ini hebat, ngurusin pertanian, ngurusin desa, ngurusin koperasi. Jadi setiap kita mau buka cabang di daerah lain, kita tawarin nggak cuma keuntungan materi aja, Bang Andi, tapi mau nggak kita jalankan 4 untuk CSR. Yang pertama beasiswa anak petani, yang kedua sembako murah, yang ketiga kesehatan gratis, dan yang keempat itu untuk kelestarian lingkungan gitu. Nah, kalau banyak orang kan menganggap bahwa koperasi ini jadul, koperasi ini terlalu konvensional, koperasi ini ya pengurusnya orang-orang tua, ya. Nah, kesan itu kan kuat sekali. Nah, tapi bagaimana Ella bisa meyakinkan teman-teman yang lain bahwa koperasi ini juga tepat, cocok untuk anak-anak muda berkarya? Sebenarnya itu masalah rebranding aja ya, Bang Andi ya. Buktinya dengan koperasi kita bisa ekspor, bahkan klub Barcelona gitu kan itu koperasi. Kenapa kita sebagai anak muda nggak pengen nih koperasi gitu kan? Nah, nggak melulu yang tampil, yang ngurusin, yang berdarah-darah itu ketuanya kan nggak harus. Kita bisa rebranding, kita ada CEO, yang manajer produksi ada sendiri, yang manajer keuangan ada sendiri. Kalau yang dulu kan ada tamu yang ngurusin ketua, produksi yang ngurusin ketua. Semua satu orang. Iya, semua satu orang. Nah, dengan manajemen koperasi yang baik, yang milenial, yang Gen Z, yang profesional, itu akan lebih menarik sih bagi anak muda, dan juga membangkitkan rasa patriotisme ya, karena anak-anak muda kayak panggilan hati sebagai pahlawan negara gitu. Bonus demografi, kita bisa apa nih anak muda selain
mikirin diri sendiri, anak muda itu kan butuh eksistensi untuk dia berkontribusi. Salah satunya dengan koperasi, kepemilikan modal bersama, keuntungan bersama, ekonomi kerakyatan dan berkeadilan gitu. Nah, aku ingin tahu, orang tuamu atau teman-temanmu nggak mempertanyakan, kok kamu dengan pendidikan yang tinggi, kemudian tertarik untuk jadi pengurus koperasi. Itu apa reaksimu kalau ada orang, atau ada nggak yang bertanya-tanya seperti itu? Alhamdulillah keluarga itu mendukung. Nah, dari suami juga, I love you. Nah itu. I love you too, bukan ya. Nah, Oke. mendukung saya untuk berkontribusi membangun desa. Mungkin rencana awalnya pengen ke kota, pengen jadi manajer gitu ya. Rencana Tuhan kita kembali ke desa malah jadi CEO-nya. Gitu. Kemudian saya itu juga terinspirasi karena dulu tuh perjuangan tuh dari ibu saya justru malahan. Oke, Nah, kenapa ibu itu? saya yang membentuk kelompok wanita taninya. Jadi permasalahan di desa itu mereka bisa produksi tapi mereka tidak bisa menjual. Dan tidak bisa manajemen usaha. Oke. Nah, kita hadir sebagai anak muda datang ke desa untuk yang udah ada nih potensi-potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia kita kelola agar bisa maju. Karena kasihan sekali Bang Andi, kita produksi di desa, kemudian keuntungannya sangat tipis, nggak mungkin ada CSR. Kemudian dibawa ke kota dengan harga yang sangat tinggi. Nah, selisihnya itu Hilang di mana itu? hilang di mana gitu kan. Nah, Tidak jatuh mendingan- kepada petani Iya ya. betul, tidak jatuh kepada petani. Nah, makanya kita anak muda datang mengelola biar keuntungannya itu bisa maksimal mensejahterakan para petani dan juga para konsumen kita yang ada di kota ini tidak terlalu mahal. Jadi win-win solution lah. Sekarang koperasi desa boleh mengajukan pinjaman, itu plafonnya dikasih setiap koperasi desa itu 3 miliar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.